Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Nama saya Fridolina Fenty Fatin, NIM 170303040, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Baik, buku ke-12 ini akan membahas tentang taksonomi masyarakat informasi. Baik, masyarakat informasi adalah konsep yang kabur. Ini dianggap sebagai jawaban atas masalah yang diciptakan oleh modus operandi pasca industri. Dalam pertumbuhan ekonomi modern berkat kemajuan teknologi informasi komunikasi, pada awal abad ke-21 kebutuhan akan penanganan dan pemrosesan informasi di masyarakat dunia dibentuk oleh tren berikut. Politik dalam pasca dingin, peran era ketika masyarakat khususnya masyarakat informasi menjadi lebih saling berhubungan, menghadapi hilangnya batasan, mempertanyakan perbedaan konseptual dasar yang mereka gunakan untuk memahami dunia. Ketika masyarakat menjadi lebih kompleks dan menerima lebih banyak variasi dan konfigurasi kapasitas sistem regulasi atau pemerintah yang ada menjadi kawalan. Sekelompok 14 pegawai negeri Kanada menawarkan fokus baru berikut tentang bagaimana mengatur dalam masyarakat informasi. Misalnya, tujuan masyarakat informasi Jepang adalah transformasi Homo sapiens menjadi Homo inteligensi dalam semangat globalisme melalui jaringan transparan dan sistem pendidikan terbuka. Tujuan ini berpura-pura bahwa siapapun dimanapun dan kapanpun di Jepang harus dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Mereka melihat premis ini memperlakukan masyarakat informasi sebagai komputasi dan sebagai kelahiran kembali sinergisme teknologi. Mungkin mereka berharap terlalu banyak dari masyarakat informasi yang dapat menyediakan platform komputerisasi untuk komunikasi info, tetap tidak berarti bahwa orang akan menggunakannya. Masyarakat informasi dengan ekonomi informasinya terjadi sebagai hasil evolusi industri, bukan sebagai hasil revolusi informasi. Meskipun merupakan masyarakat kapitalistik yang sama dengan nilai-nilai yang sama, fokus pada informasi, meningkatkan koneksi manusia, dan mengubah masa depan umat manusia dan lingkungannya, terutama infrastruktur, dan mungkin menyarankan bahwa proses kognisi manusia tidak lagi terbatas pada rekursionisme, mekanisme, dan analisis. Proses dalam masyarakat baru ini bisa lebih terbuka, lebih ekspansif dalam menghasil ide dan solusi yang disalurkan oleh fokus atau tujuan dan sistem teknik yang lebih baik. Perkembangan media yang kuat dalam masyarakat informasi, khususnya TIK yang interaktif, memfasilitas komunikasi pesan seseorang. Ini mungkin mengarah pada demokrasi partisipasif yang harus menjamin akses yang sama ke kekuasaan dan hak untuk memutuskan nasib seseorang. Inilah nilai-nilai baru yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat informasi. Sosiologi memang masyarakat informasi sebagai impian yang memiliki nilai-nilai ideologis dan ada
Jawabannya tidak. Ekonomi pasca industri juga dikenal sebagai ekonomi elit, pengacara, pemodel, dan peneliti. Perekonomian seperti itu tidak dapat menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang karena ia mengekspor pekerjaan dan tidak harmonis dengan perkembangan perekonomian yang matang. Masyarakat informasi menerapkan surat elektronik, telekomunikasi, perdagangan elektronik, atau pembelajaran jarak jauh dalam skala luas, maka teknologi ini mengarah pada cara baru perilaku manusia dalam peradaban. Politik informasi juga harus sama pentingnya dengan melek komputer. Mereka menaruh banyak perhatian pada penerapan alat komputer, tetapi apakah mereka meneliti desain sistem aplikasi dan operasi masyarakat atau informasi? Kerangka sosial masyarakat informasi yang didefinisikan oleh Bell adalah infrastruktur komputer telekomunikasi integrasi baru yang mentransmisikan fakta, ide, penilaian atau hasil eksperimen yang terstruktur. Pandangan Bell bahwa teknologi adalah agen utama perubahan telah dipertanyakan oleh beberapa penulis, misalnya John McCarthy berpendapat bahwa teknologi baru bukanlah penyebab utama perubahan dan masyarakat kita saat ini. Di sisi lain, Bell mungkin berpikir dengan cara yang sama ketika mengacu pada tesis atau McCloud bahwa masyarakat informasi didefinisikan oleh proporsi aktivitas informasi atau pengetahuan dengan materi. Penyelidikan tentang struktur hubungan sosial dan ekonomi harus mengarah pada analisis peradaban. Peradaban adalah struktur informasi material yang dikembangkan oleh manusia untuk secara efektif mengatasi diri mereka sendiri, alam, dan penciptanya. Kebanyakan literatur menggambarkan perkembangan masyarakat di peradaban barat, padahal penekanannya adalah pada infrastruktur integral yang dibangun untuk mewujudkan budaya manajemen, media, pendidikan, dan hiburan, serta penguatan infrastruktur ekonomi, militer, dan kesehatan. Tentu masyarakat dari perdebatan atau peradaban lain memiliki prioritas yang berbeda-beda. Masyarakat barat mengembangkan infrastruktur integral bukan untuk kepentingan infrastruktur tetapi untuk tujuan mengembangkan budaya-budaya tersebut di atas. Revolusi industri memungkinkan untuk memproses bahan-bahan seperti batu, bara, logam, dan tekstil dengan volume dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Percepatan pemprosesan material seperti itu meningkatkan pemerintah untuk mengendalikan operasi industri. Misalnya, banyaknya masalah perjadwalan dan koordinasi pada masa-masa perketerampilan mengakibatkan hilangnya koneksi atau kecelakaan. Pada tahun 1990-an, revolusi aplikasi komputer berkembang dari komputasi matematis ke pemprosesan informasi dan bahkan ke kontrol real time. Komputer semakin mengkatalisasi pertumbuhan informasi ilmiah dan kendali manusia melalui perkembangan sistem perbantuan komputer. Pada akhir tahun 1960-an, dengan perkembangan terminal online, akses komputer telah meluas seiring dengan gagasan masyarakat layanan komputer. Kemunculan masyarakat komputer merupakan hasil dari sistem informasi sosial. Tren aplikasi ini dipetakan melalui 3 tahap: sistem informasi manusia, perpustakaan, sistem manusia
mesin industri, pabrik, dan sistem digital manusia mesin atau perbankan online. Bagian yang berikut tentang teknologi yang sama dapat menginformasikan, memperdayakan pekerjaan bisa dengan pengetahuan luas tentang proses atau produksi layanan, membuat mereka mampu melakukan penilaian kritis tentang produksi atau layanan. Sekian dan terima kasih.